Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas berbagai hal menarik seputar kesehatan gigi di Klinik Pratama Ruslam. Yuk kita mulai. Halo, selamat siang teman-teman. Saya Aisyah sebagai pewawancara dari kelompok 6. Hari ini kita bersama seorang narasumber, yaitu seorang dokter gigi yang pastinya sudah berpengalaman di bidangnya. Halo, selamat siang dokter. Terima kasih sudah menyempatkan untuk berbincang bersama kita hari ini. Oke, sebelum kita tanya-tanya nih dok, boleh dokter untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, hai, saya Dokter Wulan, panggilannya nama panjang saya Dokter Gigi Retni Wulansari. Baik, Dokter Wulan. Oke, sebagai seorang dokter gigi, apa yang menginspirasi dokter untuk memilih profesi ini waktu itu dokter, dan bagaimana karir dokter selama ini? Kebetulan di keluarga saya itu belum ada yang menjadi dokter, jadi dulu saya bermotivasi ingin masuk di kedokteran gigi untuk bisa berkecimpung di bidang kesehatan gigi. Selain itu motivasinya saya ingin mendapatkan masa depan karir yang lumayan baik, yang bagus kalau di kedokteran gigi kayak gitu. Oh, inspiratif sekali ya dokter proses perjalanannya. Oke. Ya, lalu siapa yang paling rentan mengalami masalah gigi dan masalah apa yang sering dialami biasanya dok? Biasanya anak-anak paling rentan untuk masalah gigi. Selain itu manula ya, lanjut usia. Oh, lansia. Oh, ya. Nah itu mereka biasanya rentannya karena kalau anak-anak dia kan masih masa gigi susu. Gigi susu ya, betul. Itu rentan karena dia ada goyang lalu pergantian gigi susu menjadi gigi tetap. Selain itu anak-anak suka konsumsinya makanan yang manis gitu. Ya. Itu yang bisa menyebabkan kerusakan gigi cepat, karies kayak gitu. Lalu kalau di lanjut usia itu biasanya penyakit sistemik itu banyak yang menyertai kan. Itu biasanya manifestasinya ada di mulut. Ya, berarti anak-anak dan lansia itu butuh perawatan khusus ya dok untuk masalah kesehatan gigi. Gitu. Lanjut, di mana biasanya seseorang harus rutin memeriksakan giginya ke dokter gigi saja kah, atau ada alternatif lain selain di dokter gigi dok? Sebenarnya selain praktek dokter gigi kan bisa di puskesmas, rumah sakit. Iya. Sepertinya itu aja ya, tiga itu. Oke. Oke, lalu kapan sebaiknya seseorang untuk mulai melakukan perawatan gigi seperti scaling gigi ataupun pemasangan kawat gigi dok? Kalau untuk scaling, itu termasuk perawatan rutin 6 bulan sekali. 6 bulan Sebaiknya sekali. dicek ke dokter gigi atau ke fasilitas kesehatan gigi yang terdekat. Lalu kalau untuk yang lain apa tadi sebelumnya? Pemasangan kawat gigi. Pemasangan kawat gigi. Kalau pemasangan kawat gigi itu sebenarnya lebih ke estetik, tapi ada juga untuk memperbaiki pengunyahan, untuk memperbaiki kontur wajah, untuk memperbaiki pencernaan kayak gitu. Jadi tetap memfokuskan pada kesehatan daripada sekedar penampilan ya dok? Iya betul. Oke. Lalu mengapa banyak orang yang takut atau enggan untuk periksa gigi tuh dok? Biasa kan belum diperiksa aja udah gemetar duluan, itu gimana menurut dokter? Biasanya kalau kita memberi pendekatan secara psikologis, lalu komunikasinya secara intens, lalu perawatan giginya kita lakukan dengan taraf tingkat kesakitannya yang rendah dulu gitu. Misalnya untuk scaling kan nggak terlalu sakit kan. Kayak scaling itu biasanya ngilu aja. Nah, itu dirutinkan dulu 6 bulan sekali. Nanti kalau sudah scaling, perawatan gigi yang lainnya boleh. Oke, berarti ada pendekatan dulu biar pasien merasa tenang gitu ya dok. Oke, lanjutnya adakah cara yang tepat untuk menjaga kesehatan gigi dari rumah nih dok? Untuk kesehatan gigi di rumah biasanya ya seperti biasa ya, sikat gigi sehari 2 kali seperti yang banyak iklan-iklan juga bilang, pagi dan malam. Selain itu konsumsi makanan, minuman yang menunjang kesehatan gigi dan mulut. Selain itu konsumsi vitamin atau vitamin D atau kalsium gitu juga bagus untuk gigi kan. Makanan minuman yang mengandung
mengandung banyak kalsium, itu juga bagus. Kayak setidaknya melakukan langkah-langkah basic dulu ya dok, kayak minimal sikat gigi 2 kali sehari gitu ya. Oke. Selanjutnya bagaimana pendapat dokter tentang tren perawatan gigi modern seperti veneer atau bleaching gigi nih dok? Itu gimana? Bleaching ya? Veneer dan bleaching itu memang banyak dilakukan, tapi kalau untuk di klinik-klinik seperti klinik Pratama itu jarang. Biasanya di klinik-klinik estetik, gigi estetik. Itu baik sih, karena kan veneer itu memperbaiki susunan gigi, memperbaiki warna gigi. Kadang ada yang susunan gigi yang mencacat wajah, nah itu bisa diperbaiki dengan veneer. Ortho juga bisa memperbaiki. Lalu bleaching, kalau bleaching itu untuk misalnya pada pasien-pasien dengan gigi yang berwarnanya gelap gitu, itu bisa diperbaiki dengan bleaching. Gitu. Oke. Lalu apa tantangan terbesar yang pernah dokter hadapi sebagai dokter gigi? Tantangan terbesar yang untuk sekarang ini sih, tantangan terbesar itu ya menghadapi atau adaptasi dengan teknologi yang canggih ya, terutama di era digital sekarang, semua kan serba digital. Selain itu memberi kepercayaan kepada pasien untuk bisa meningkatkan kesadaran mereka tentang kesehatan gigi. Gitu. Apa yang aja? Oke. Nah, lalu sebagai pertanyaan penutup nih dok, apa pesan dan harapan dokter untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan gigi? Pesannya untuk kesehatan gigi dasar di rumah itu sangat penting untuk selalu ditingkatkan, untuk selalu dilakukan setiap individu. Lalu pesan harapannya ya semoga di tahun-tahun mendatang pasien-pasien gigi itu tingkat kesadaran tentang kesehatan gigi dan mulutnya semakin tinggi, semakin aware, dan ya semoga tingkat kerusakan gigi di Indonesia itu semakin menurun. Oke, pesan yang sangat berharga dok untuk kita dan teman-teman pastinya. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Wulan atas waktu dan ilmu yang diberikan pada hari ini. Nah teman-teman, jadi tentang kesehatan gigi itu sama dengan kita merawat senyum kita yang kuat dan indah. Saya Aisyah dan sampai jumpa.